Selamat datang bersama saya Chandra Capiput, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi monster dari era yang sangat-sangat lama, yaitu di tahun 2020. Namanya adalah Krampus the Killjoy. Ini dulunya adalah monster rarity legendary, di mana tahun 2013 sampai 2000 sekitar 2018 ataupun naik ke 2019 belum ada monster rarity M. Jadi mentoknya hanya di legendary. Ada sebelumnya. Namanya juga Krampus ya. Dan sangat-sangat mirip juga. Nah, sebentar. Saya kasih lihat untuk desainnya ya yang dari legendary. Nah, ini dari rarity M, bentuknya seperti ini ya. Kalian ingat bahwa rantai, terus dia kepalanya kayak ada itu ya, banteng atau kambingnya itu. Nah, cobalah ini. Terus lidahnya kayak gitu. Nah, ini cuman ini lebih bagus. Ini ada ekornya ya. Terus Krampus yang versi lama, yang rarity L ya. Coba. Krampus. Aduh, belum tak hatch. Ada di storage ini kayaknya. Kok get it now? Oh, berarti belum punya. Ya, ini. Oh, sama. Hanya saja beda bentuk sedikit ya. Ini dulu termasuk monster ini dulu legendary, termasuk monster controller, yaitu support bertipe kontrol yang bisa memberikan efek freeze dan juga stun ya. Hanya saja kalau dulu rarity legendary kan jarang punya evolving trait, jadi traitnya ya memang cuma satu, kadang seperti itu. Kalau rarity M ke atas ya seringnya ada evolving traitnya seperti ini, banyak traitnya ya. Krampus the Killjoy, sorry, bukan, nggak ada killernya ya. Bentuknya ini seperti mirip kambing bukan ya? Kalau saya bilang sih mirip kambing. Kenapa kakinya itu kalian lihat? Kalau tangannya enggak ya? Tangannya kayak manusia. Terus punya ekornya ke atas sama dengan rarity yang legendary. Kalau dari desainnya bagus, cuman saya kurang suka sama kakinya ya. Kakinya kayak terlalu hewani kayak gitu ya. Nah, skill yang tak pakai seperti ini. Kalau mau kalian coba tiru ya silahkan seperti ini. Ini menurut saya yang terbaik seperti ini ya. Freezing Shadows, stamina 56, cooldownnya 2. Mystery's Gift, stamina 29, cooldownnya 1. Dark Hook, stamina 22, cooldownnya 0. Jadi ini bagus ya yang ini. Terus skill keempat, Scary Gift, stamina 39, cooldownnya 1. Wah, ini bagus. Ini gift itu kayak kado ya, kado menakutkan, scary. Nah, ini. Terus Dark Hook itu kayak ditarik ya. Apa ya bilangnya itu? Hook itu kayak kita bawa tali terus diiketin ke sana, ditarik kayak gitu. Nah, tapi kegelapan. Tarikan kegelapan, mungkin artinya kayak gitu mungkin ya. Terus Mystery Gift, ini seperti box misterius ya, hadiah box misterius. Freezing Shadows, freezing itu dibekukan, shadows itu kayak apa ya, bayangan kayak gitu, bayangan pembekuan mungkin, nggak tahu saya. Elemennya hanya elemen kegelapan saja, cuma satu. Krampus the Killjoy, eranya kosmik, dimana era mythical, era yang kedua dari rarity M. Jadi waktu rarity M keluar, namanya bukan era kosmik tapi era original mythic era. Setelah itu berjalan sekitar 4 bulan sampai 6 bulan, terus gantilah eranya The Killjoy Krampus, yaitu era kosmik ya. Ya, ini tahun 2020 bersamaan dengan event Christmas juga seingat saya. Nah, untuk trait-nya kita bahas trait yang pertama. Dia kebal dari freeze ya. Ya, ini lumayan bagus karena elemennya kegelapan, jadi kalau dikasih seperti efek freeze ya, kan freeze ada kerusakannya juga ya, 10% per elemen. Oh, 5% per elemen air ya. Seperti Drowned, hanya saja Drowned itu 10% ya. Ya lumayan, kalau kebal dari freeze lumayan bagus. Nah, kalau untuk trait kedua, teman-teman bilangnya R1 sampai R2.
level 110 sampai level 126 ya. Dia dapat kebal dari possession. Jadi dia hanya kebal dari possession ya. Kalau untuk yang kebal dari freeze ini dikasih kontrol bertipe stun, bertipe corruption, bertipe VR, tetap saja masuk karena dia hanya kebal dari freeze. Kalau possession diberikan efek corruption, masuk tidak? Tetap saja masuk. Karena kenapa? Dia hanya kebal dari possession. Memang possession dan corruption itu sama, hanya saja dia identik ke robotik. Kalau yang corruptionnya ke robotik seringnya. Kalau possession itu identiknya bentuknya seperti hewan, manusia, atau seperti monster ya, seringnya seperti itu. Jadi kebal dari possession ini kalau dikasih corruption tetap saja masuk karena dia hanya kebal dari possession ya. Bagus tidak bang? Ya lumayan. Kalau kebal dari freeze ini kan ada tingkatannya juga ya. Apa bang? Di atasnya masih ada mountain, trade mountain, dimana dia akan kebal dari stun dan juga freeze. Entah mega stun ataupun mega freeze itu juga kebal kalau mountain. Kalau hanya freeze dia hanya kebal dari freeze dan juga mega freeze, itu saja. Terus di atasnya lagi masih ada kebal dari kontrol dari, jadi dia akan kebal dari semua efek kontrol seperti stun, mega stun, freeze, mega freeze, possession, mega possession, corruption, mega corruption, VR, mega VR ya, seperti itu. Ataupun baby reservasi ataupun mega baby reservation, yaitu sama-sama efek kontrol ya. Jadi kalau kebal dari possession ini di atasnya juga masih ada lagi namanya abomination. Memang di atasnya ada yang kebal dari possession dan corruption, pas satu di atasnya satu tingkat, kebal dari possession dan corruption jadi satu. Bentuknya sama seperti ini, hanya saja di atasnya lagi masih ada lagi abomination, dimana trait abomination itu dia kebal dari possession dan corruption dan juga kebal dari bleeding dan nightmare, dua tortur itu ya. Jadi untuk urutan trait yang kebal dari freeze dan kebal dari possession itu urutan paling bawah, mohon maaf ya. Nah, kalau untuk rank 3 ataupun 130 sampai level maksimal, dia mempunyai cooldown immunity ya. Cooldown immunity. Nah, itulah ya. Kalau yang belum tahu cooldown immunity, cooldown seperti skill-skillnya Krampus ini kan memiliki cooldown 2, memiliki cooldown 1, dan juga memiliki cooldown 1. Itu kalau diaktifkan berarti skillnya nggak bisa dipakai. Memang ada bang yang bisa ngaktifin seperti itu, ada. Contohnya monsternya seperti Madproof, saya contohkan seperti ini saja ya. Ada juga Baba Bashir, Sorcierce, banyak banget support-support yang bisa mengaktifkan cooldown. Ataupun ancestor yang baru saya summon itu namanya adalah Stina Steam Bandit, dia bisa menghilangkan stamina, bisa mengaktifkan cooldown skill ya, seperti itu. Nah ini aktif all cooldown on all enemies, jadi semua skill dari musuh akan diaktifkan oleh Madproof dengan skill keempat. Makanya ada ya seperti itu. Nah dia akan kebal efek-efek seperti itu ya. Krampus the Killjoy yang R3 ya. Hanya saja ini yang warna hijau ini termasuk ya memang termasuk trait, hanya saja traitnya itu dia ngikut ke efek positif. Jadi kalau sebelumnya dia terkena dia sudah memakai cooldown immunity, setelah itu dia terkena remove positif status. Jadi semua efek positif dari rekan tim kita dihilangin sama oleh musuh. Jadi ya tetap saja hilang karena bukan trait asli. Kalau trait asli warnanya biru ya. Emang ada bang trait skill yang bisa ngehilangin semua efek positif, ada. Contohnya apa bang? Contohnya seperti ini mungkin ya. Ya. Nah, remove positive status effect from all enemies. Artinya dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Dan the Killjoy Krampus tadi itu termasuk efek positif ya. Efek positif itu contohnya apa bang? Ya, pokoknya yang warnanya hijau ya. SC Megaton, cooldown immunity, terus evasion, regenerasi, double damage, triple damage, boost damage,
banyak sekali ya. Nah, kita akan langsung ke skill-skillnya, karena untuk skill 1 sampai 4 nanti akan sekalian dibahas dan diuji coba di The Nuance ya. Kita langsung ke bawah, special skill. Special skill, teman-teman itu nyebutnya Bang, ultimate-nya itu kayak gimana ya? Ultimate-nya Christmas Ruiner. Nah, ini saya tadi bilang eranya dia itu kalau nggak keliru berdampingan nggak lama setelah Christmas atau sebelum Christmas di tahun 2020 ya. Ya inilah ya, ini Christmas Ruiner ya. Ini kalau nggak keliru The Krampus The Killer Joy itu setelahnya monster apa ya namanya, Virus Star. Kalau enggak ya sebelumnya monster Virus Star. Nah ini skillnya 2020 Christmas. Lupa ya, lupa. Nah, dan ini dibahas di tahun berapa Bang? Ini saya review di tahun 2025, era Feral Season 4 ya. Nah, sekarang tadi kemana? Special skill. Dia menghilangkan semua efek positif. Nah, ini seperti yang ngehilangin efek positifnya Master Goldfield tadi ya. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Ya, contohnya ya tadi evasion, space time, terus regenerasi, double stamina, block out darah ya, damage proteksi, banyak ya. Jadi yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu dihilangkan semuanya. Setelah itu, setelah dihilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh musuh, dihilangkan 50% dari total darahnya semua musuh. Maksudnya gimana? Kan kita itu match atau dalam pertarungan kita bawa 3 monster musuh juga bawa 3, dan semua monster musuh jika darahnya 100% semua, maka dihilangkan 50% dari total semuanya. Jadi ada 3 monster musuh itu dihilangin 50%, 50%, 50%, seperti itu ya. Jadi nanti darahnya tinggal setengah. Betul sekali Bang, kalau darahnya memang tinggal 50% gimana ya? Jadi langsung di-kill, langsung mati ya. Ya itulah bagusnya ya untuk ultimate-nya. Jadi dia nggak dipatokin seberapa kerusakannya, entah ada 5 urutan kerusakan ya, low, moderate, heavy, massive, insane. Jadi dia tidak pakai seperti, tapi dia pakai persenan ya. Jadi semakin tebal darahnya, semakin banyak yang dihilangin darahnya ya. Seperti mungkin dia terkena tanker yang diberikan full run penambahan darah itu kan repot, matinya lama ya. Jadi dikasih seperti ini, nah itu sangat-sangat bagus ya. Nah kalau untuk reliknya Bang, ini dia punya double pedang, padahal ini siapa? Krampus The Killer Joy. Oh ya betul, dia role-nya adalah attacker yang bisa memberikan efek tortur acak dan juga memberikan kontrol ya. Jadi dia bisa ngebantu siapa namanya, support kita ya, support kita yang seharusnya skillnya bisa ngekontrol musuh ya, tapi dia juga bisa ngebantu ya. Ini bagus menurut saya karena dia bisa ngebantuin si support kita ya. Reliknya tak sarankan memakai relik yang seperti ini, namanya Elvira Swords ya. Ini Krampus The Killer Joy masih bagus kalau kalian pakai di Cavern of Ascension ya. Setiap hari nyari charge ya, itu lumayan sekali. Bisa dibilang ya masih bagus lah ya, masih bagus. Kalau saya pakai di push trophy Bang, PvP kurang bagus karena eranya sudah lama, nanti akan kalah di statnya kalau dari musuh ya. Jadi kalau di PvP ataupun push trophy lebih baik pakai era yang terbaru, entah era Historia, era Multiverse ataupun era Feral yang sekarang masih berjalan ya, seperti itu. 3 era itu masih layak untuk dipakai di push trophy kalau untuk pemain pemula ataupun comeback ataupun menengah ya. Hanya saja kalau pemain kelas menengah ke atas seringnya sudah punya ancestor semuanya ya. Nah, untuk yang belum tahu, Elvira Sword ini bisa memberikan kerusakan tambahan dan juga efek tortur tambahan, nanti tak jelaskan. Untuk yang satunya tak sarankan, yang satu tadi namanya Elvira Swords ya. Kalau kalian punya sword seperti ini namanya Shrimp Weather Swords. Kalau yang Elvira Swords bisa di craft, melainkan bisa dibuat. Jadi semua player Monster Legend bisa punya.
Kalau yang Shrimpweather Sword ini tidak bisa di craft, melainkan tidak semua pemain punya seperti ini ya. Kalau kalian punya pakai nggak apa-apa, ini bagus juga, bisa menambahkan kerusakan tambahan dan menambahkan tortur tambahan. Kalau nggak ada bang, ya kalian pakai ini boleh, Nebotus Swords boleh, pakai Wungsu Swords boleh, ataupun pakai Voltaic Swords juga boleh ya. Nah, ini tak jelaskan untuk Elvira Swords dan juga Shrimpweather Swords ya. Nanti tak jelaskan di dengon karena itu termasuk dengan skillnya yang ada di sini ya. Jadi dia ngikut ke sini. Nah, untuk rune bang yang bagus itu apa? Untuk siapa namanya? Krampus the Killer Joy. The Killjoy, kok killer terus saya ya. Nah, Krampus the Killjoy yang bagus untuk runnya adalah seperti ini. Satu, penambahan kecepatan untuk diri sendiri, terserah untuk levelnya. Tak sarankan minimal level 7 ya, dan maksimal level 10. Nah itu, kalau mau dipakai di Cavern of Assassin dipasang level 10. Kalau nggak dipakai di Cavern of Assassin atau hanya untuk war mungkin dipasang level 7 nggak apa-apa. Nah, itu bagus. Ataupun mau ditambahkan gold juga boleh buat cari cuan-cuan di habitat, itu boleh juga. Nah, Krampus the Killer Joy ini the Killjoy itu masih bagus ya, karena dia attacker yang bisa membantu support, juga bisa membantu memberikan kerusakan bertambahan, yaitu tortur, berupa tortur ya. Jadi kalau kalian pakai di Cavern of Assassin pakai level 10 di mutate ya. Level 10 di mutate yang paling atas ini, satu biji yang paling atas. Bang kalau nggak tak mutate bang, pakai satu saja, pakai ini ya, yang ini. Nah kalau di mutate pakai yang paling atas, dan juga 2 penambahan kerusakan level 10 juga. Nah di mutate yang paling atas juga. Kalau nggak di mutate pakai seperti ini, yang merah 2 biji, yang kuning 1 biji, untuk diri sendiri semuanya. Itu yang bagus untuk Krampus the Killjoy. Mbak Kucing plus 5, Lady Meow. Langsung saja kita coba sekalian tak bahas untuk aktivasi reliknya. Maksudnya aktivasi apa bang? Relik yang tadi tak saranin namanya Elvira Swords dan juga Shrimpweather Swords itu harus diaktifkan dulu. Caranya mengaktifkan gimana? Caranya harus darah musuhnya di atas 50% ya. Nah ini saya contohkan ataupun jelaskan, mohon maaf seperti itu ya. Nah kalian bisa lihat untuk speednya, ini saya recharge atau cas stamina-nya, pengisian ulang stamina itu jauh sekali ya, karena memang eranya Krampus itu sangat jauh ya, 4 tahunan. Jadi speednya sudah pasti bisa dipastikan speednya rendah ya. Jadi kalau kalian buat tanya bang kelebihan era baru apa, basicnya, basic dari darah, basic kecepatan, basic pukulan, itu semuanya meningkat ya, sedikit demi sedikit. Nah Krampus the Killjoy memiliki speed sebesar 5600, sedangkan si Anwir Pine Crepot 58.000. Berapa kali lipat bang? 10 kali lipat. Jadi bisa dibilang ini siapa namanya, Anwir Pine Craver yang di era viral ya, berjalan 10 kali lipat atau 9 kali, dan Krampusnya baru jalan 1 kali. Nah itu makanya saya sarankan pakai monster era baru, bukan era lama ya. Kalau era lama kalian pakai, musuhnya bisa dapat giliran berkali-kali, dan monster kalian yang era lama baru dapat 1 kali ya, itu ngerepotin ya. Kecepatan sebagian dari kemenangannya, itulah ya. Skill ke-1, Freezing Shadows. Dia memberikan efek freeze ke semua musuh dan juga memberikan kerusakan moderate. Karena kita membahas soal attacker, kita harus paham untuk urutan kerusakan ada 5 tadi. Low itu paling kecil, moderate di atasnya kecil, yang sedang namanya heavy di atas, di tengah ya, di tengah itu namanya heavy. Yang besar namanya massive, itu besar, urutan keempat. Yang paling besar adalah insane ya, itu urutan kelima, sangat sakit sekali. Insan itu seperti instant kill ya. Jadi untuk Krampus the Killjoy ini memberikan kerusakan urutan kedua berelemen air untuk semua musuh, dan juga diberikan efek freeze. Nah kalau kalian combo dengan relik yang saya sarankan,
yang namanya Shrimpweather Swords dan juga Elvira Swords, maka skill satunya bukan hanya memberikan efek freeze, melainkan menambahkan efek sunburn dan juga repetance seperti itu. Elvira Sword memberikan tambahan tortur yaitu berupa repetance. Shrimpweather Sword memberikan tortur tambahan berupa sunburn ya. Nah, untuk yang belum tahu repetance itu memberikan tortur ataupun kerusakan 10% berelemen light ya, cahaya setiap musuh mau ambil giliran. Kalau untuk sunburn, monster musuh terkena kerusakan 10% berelemen cahaya dan menurunkan 10% juga ini kerusakan ya, dan menurunkan akurasi musuh sebesar 15%. Akurasi apa bang? Akurasi itu seperti kepercayaan diri. Jadi kita punya peluang 15% waktu dipukul musuh bisa meleset ataupun miss. Nah itulah sunburn ya. Jadi nanti sekali pukul pakai skill 1, Krampus bisa memberikan efek freeze ya. Jadi monster musuh akan kalah dalam satu giliran semuanya. Freeze itu seperti dibekukan. Jadi monster musuh nanti akan kalah dalam satu giliran ya, kecuali terakhirnya musuh kebal dari freeze seperti ini atau seperti Krampus ya. Nah, dan juga memberikan efek tortur tambahan yang dari relik jika darahnya musuh di atas 50%. Itu baru aktif. Ya, aktivasinya memang seperti itu. Syaratnya damage kerusakan yang diberikan oleh musuh dan musuhnya darahnya di atas 50%. Nah, itu baru aktif ya. Maka memberikan tortur tambahan berupa 2 tadi, repetance dan juga sunburn ya. Jadi sekali pukul Krampus the Killjoy bisa memberikan 2 tortur dan 1 kontrol. Itu sangat bagus sekali. Skill kedua, dia memberikan kerusakan very heavy, dimana heavy itu urutan ketiga tapi ada very-nya, jadi ada penambahan sedikit. Hitungannya 3,5, sedang mendekati ke besar ya. Dia memberikan kerusakan urutan 3,5 berelemen kegelapan untuk 1 musuh saja. Setelah itu memberikan tortur acak ke 1 musuh. Maksudnya tortur acak itu apa bang? Acak yaitu bleeding, quicksand, sunburn, repetance, curse, electrified, nightmare, banyak sekali ya. Tortur itu banyak ya, seperti itu. Dan ini untuk 1 musuh saja. Nah kalau untuk skill keempat, dia memberikan kerusakan masif. Masif itu urutan keempat, jadi besar ya. Memberikan kerusakan besar berelemen kegelapan untuk 1 musuh saja. Nah seperti itu saja, gak ada lain-lainnya. Nah kalau untuk skill keempat, memberikan kerusakan moderate urutan kedua, di atasnya kecil, di bawahnya sedang ya. Itu berelemen kegelapan untuk semua musuh dan memberikan efek tortur tambahan 1 biji, 1 saja, dan torturnya itu acak untuk semua musuh. Jadi entah diberikan nightmare, entah diberikan bleeding, entah diberikan quicksand, sunburn, repetance, curse, shock, banyak ya, banyak ya, seperti itu. Nah kalau kalian combo dengan relik yang saya maksudkan tadi, kombonya itu dengan skill 1 dan juga skill keempat ya. Jadi kalau skill 1 tadi memberikan efek freeze dan juga sunburn dan juga repetance, 3 itu. Kalau yang skill keempat memberikan efek repetance, sunburn yang dari relik 2 itu ya, dan juga acak dari salah satunya ini, tortur, dia acak ya. Bagus kalau untuk Krampus the Killjoy dikasih 2 apa tadi, 2 pedang di reliknya tadi yang tak sarankan ya. Untuk animasinya seperti ini. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar ya. Ini monsternya masih bagus. Buat yang mau join live, silahkan. Saya setiap hari live streaming di YouTube habis maghrib sampai jam 10 malam, bahas-bahas tentang game ini sambil nyari have fun, ataupun bisa dibilang ya nyari kesenangan ya, tanya jawab saja. Kalau ada event seperti bounty ya boleh kita bahas-bahas seperti bounty-an ya. Jadi kalau nggak ada event ya cuma nyelesain apa ya,
Cavern of Assassin setiap hari sambil bercanda-bercanda sama teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu saja, dan saya setiap 2 hari kalau belum punya monsternya di Treasure Cafe, saya sekalian main Treasure Cafe sambil live ya. Kurang lebihnya seperti ini. Buat kalian yang mau request silahkan diketik di komentar. Saya sangat suka sekali kalau ada yang request ataupun mau memberikan kritik dan saran. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.